Sesuai dengan apa yang saya prediksikan, Rismon Sianipar akhirnya mundur dan meminta maaf kepada Pak Jokowi. Apakah ini pertanda Dr. Tifa selanjutnya? Dan akankah mereka semua mundur atau hanya Roy Suryo saja yang tetap maju dan berakhir di tempat yang kita semua akan perkirakan? Mari kita lihat menggunakan kartu-kartu saya. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua. So, untuk mengerti, beberapa saat yang lalu saya sudah prediksikan bahwa akan ada satu orang yang membelot. Akan perlahan-lahan dia ini mundur. Dan baru saja kemarin kita melihat bahwa Rismon Sianipar akhirnya meminta maaf kepada Pak Jokowi, meminta restoratif justice, dan kini tersisa Roy Suryo dan Dr. Tifa yang belum terlihat memberikan statementnya. Apa yang akan terjadi? Kalian penasaran? Tonton hingga selesai. Mas Denny, ini banyak juga desas-desus bahwasannya terkait Bang Rismon yang minta restoratif justice ini berawal dari Bang Rismon punya kekhawatiran akan ditahan sebelum acara bedah buku Gibran Endgame. Dan pada akhirnya beberapa hari kemudian Bang Rismon langsung majukan restoratif justice dan juga ingin menyampaikan permintaan maaf kepada Pak Jokowi. Lantas, benarkah Bang Rismon ini meminta restoratif justice karena menemukan bukti baru, atau mungkin karena ketakutannya untuk ditahan, atau mungkin karena ada pihak-pihak lain yang mendesak beliau, Mas Linda? Sebenarnya kalau dibilang ini adalah tekanan, saya pikir mungkin bukan tekanan ya, tapi lebih kepada apapun yang telah dikerjakan ini mengarah ke sesuatu yang ya pointless, nggak ada tujuannya. Karena nyata bahwa apa yang mereka periksa ini bukanlah ijazah asli yang digunakan sebagai objek penelitiannya ini tadi. Yang dipakai ini adalah sesuatu yang dianggap sebagai foto atau pencitraan dari ijazah yang diakui dimiliki oleh Pak Jokowi. Tapi ijazah aslinya ini tidak pernah mereka teliti sama sekali. Memegang pun sepertinya nggak tahu. Mereka megang atau nggak, atau hanya lihat saja. Sempat dikasih megang katanya pas yang kedua ya. Nah, saya pikir ini kan jadi aneh karena mereka nggak bisa melakukan penelitian tapi mereka kekeh. Jadi akhirnya mungkin ini come to his sense ya. Akhirnya dia menjadi waras, tahu bahwa ini semua sesuatu yang nggak akan mungkin dimenangkan. Jadi kalau ditanya ini tekanan atau bukan, saya kira bukan. Tapi mungkin lebih kepada rayuan. Rayuan untuk apa? Jika ternyata dia mau mundur, maka restoratif justice akan bisa dilakukan. Tapi jika diteruskan, maka ini semua akan berakhir dengan ya kekalahannya. Tapi kan sorry deh, yang kita tahu ya, Bang Rismon ini nggak sehari dua hari loh. Dan maksudnya dan Mas Roy Suryo dan Dr. Tifa juga nggak sehari dua hari bikin kekacauan di internet. Tapi apakah restoratif justice ini tetap akan diterima gitu oleh pihak Pak Jokowi yang mana? Akan. Kalau itu akan diterima. Tapi kalau ternyata ini sampai ke Roy Suryo, nah Roy Suryo ini kayaknya kalaupun dia minta ampun dan restoratif justice, kayaknya nggak akan diterima. Dimaafkan mungkin, tapi akan tetap dilanjutkan. Maka saya melihat bahwa ini adalah satu yang saya prediksikan menjadi nyata. Timnya ini terpecah, satu orangnya ini berusaha untuk mundur, dan saya yakin satu orang ini itu sudah ngobrol kepada dua yang lain. Dan saya melihat Dr. Tifa ini ada kegentaran juga. Tapi kalau Roy Suryo, ini yang akan kita tahu bahwa ya mendingan kalau beliau jangan dilepas lah. Diselesaikan dengan benar-benar dan diberikan apa yang memang dia ini inginkan. Saya pikir itu. Dari Bang Rismon sini, misalnya mereka kan awalnya bertiga gitu. Nah, kegentaran yang dirasakan Dr. Tifa ini berarti dalam waktu dekat menurut Mas Darko bisa aja Dr. Tifa tiba-tiba mengambil langkah yang sama dengan... Bukan dalam waktu dekat. Saya pikir saat ini pun Dr. Tifa ini sedang mempelajari apa yang bisa digunakan untuk dia keluar dari kasus ini. Tapi berbeda dengan si Bang Rismon, sepertinya Dr. Tifa ini mungkin agak sedikit gengsi untuk minta maaf. Kenapa? Kalau saya lihat karena gendernya saja. Kita tahu wanita ini kan paling jarang meminta maaf. Apalagi untuk wanita yang cerdas seperti beliau ini, yang merasa apa yang dikatakannya mungkin kemarin sudah benar dan apapun itu. Tapi kita nanti akan melihat bahwa kalaupun dia mundur, ini nggak akan meyakinkan atau seterbuka Rismon Sianipar. Jadi beliau mungkin akan lebih ditutupi, tapi beliau akan menunjukkan kalau dia mundur atau mungkin nanti akan diwakilkan oleh penasihat hukumnya. Tapi kalau Bang Rismon ini kan kita lihat dia memang mengatakan ini dan dia berdalih bahwa ini semua melalui sebuah penelitian yang akhirnya dilakukan dan akhirnya menemukan kalau ya ini nggak seperti apa yang dia tuduhkan selama ini. Dan kita melihat bahwa isi
ini katanya ya, karena saya belum baca ya, isi dari Jokowi paper itu, white paper itu sebenarnya 70%-nya atau lebih besarnya adalah tulisannya si Bang Rismon ini tadi. Tapi dengan mundurnya Bang Rismon ini kan juga maksudnya akan berpengaruh juga ke proses hukum, maksudnya proses hukum yang berlanjut nantinya ya. Maksudnya satu orang gentar berarti itu juga bisa menjadi bukti tambahan di mana kayak ya ini satu orang aja udah menyatakan itu, berarti memang apa yang dituduhkan itu akan semakin berat ke Bang Roy Suryo nantinya kalau memang nantinya kena hukuman gitu. Betul, dan sejatinya ya apapun yang membuat mereka masih meneruskan ini lebih kepada gengsi pribadi. Kalau secara pemikiran dan juga apa yang mereka temukan, saya yakin mereka ini sebenarnya sudah mengakui juga kalau ijazah tersebut adalah ijazah kelulusan Pak Jokowi. Intinya itu. Mungkin nantinya kalau dalihnya Roy Suryo adalah ya ijazah ini ternyata bukan ijazah yang berumur sama dengan yang dulu dikeluarkan pertama, atau bisa saja itu adalah ijazah legalisir. Mungkin akan menuju ke sana. Tapi saya melihat berikutnya ini, Dr. Tifa ini sangat mungkin untuk mundur juga, tapi dengan cara yang lebih terselubung. Ini juga banyak apa ya bahasanya, banyak pertanyaan juga di saat Dr. Tifa dan Bang Rismon ini mundur. Apakah itu tidak mempengaruhi Roy Suryo karena Roy Suryo sendiri mungkin ada sosok yang membisiki di belakangnya, maka dia akan tetap terus maju gitu maksudnya. Itu bahkan kalau menurut saya siapapun yang sosok membisiki ini sebenarnya meminta untuk dia ini lay down dulu. Tapi ya kita kenal Roy Suryo lah ya, dengan semua kontroversinya, dengan apa yang dilakukan di masa lalu. Kita juga lihat gaya berargumennya kalau di depan kamera. Kita tahu bahwa dia ini tipikal orang yang mungkin orang yang selama ini membisiki, mengira bisa mengontrol Roy Suryo, tapi ternyata tidak. Jadi saya melihat bahwa ya Bang Roy Suryo ini menurut keyakinan saya, menurut apa yang saya duga di sini, sepertinya beliau ini menikmati kok kemunculan dirinya dan juga bagaimana masyarakat ini melihat dirinya dan bagaimana dia menganggap atau mengira bahwa dia ini merepresentasikan orang-orang yang kecewa terhadap Jokowi ini tadi. Tapi dengan nantinya Bang Rismon dan mungkin nantinya nyusul lagi Dr. Tifa diterima restoratif justice-nya, apakah nggak membuat masyarakat jadi berpikir kayak jangan-jangan ini memang skema sandiwara gitu? Maksudnya skema sandiwara karena ya dari 3 pemain utama 2 dimaafin gitu. Bisa saja orang berpikir begitu. Sama seperti saat saya pertama kali mengira ini jangan-jangan semua ini dimodalin sama Pak Jokowi membuat drama Cina ini tadi gitu loh. Tapi kembali di sini bahwa kalau dilihat dari bagaimana Roy Suryo melakukan argumentasinya di rakyat bersuara dan sebagainya, kalau saya pikir ya dia benar-benar berusaha memang untuk mengajak orang-orang ini memang membenci Pak Jokowi ini tadi. Ya, dugaan saya begitu ya. Dan apapun yang akan terjadi nanti, sepertinya ya itu tadi urutannya itu Bang Rismon, terus kemudian Dr. Tifa ini saya kira akan mundur. Dan tersisa Roy Suryo saja. Dan sepertinya ini akan berakhir dengan ketok palu yang akan menterdakwakan yang bersangkutan. Saya takutnya begitu. Kalau maksudnya kalau sisa Bang Roy Suryo aja, kira-kira maksudnya seberapa lama Bang Roy Suryo mungkin akan menerima masa hukuman? Waktu itu Mas Denga sempat memprediksi mungkin 5 tahun ya, di atas 5 tahun. Apakah akan semakin lama juga dengan sisa dia doang gitu? The Seven of Pentacles ini sepertinya memang ini akan merupakan sebuah, kalau memang terjadi itu tadi ya, ini bukan satu hal yang apa ya, kalau kita bilang itu mengikuti hukum secara sepenuhnya. Ini mungkin hanya akan dijadikan sebuah contoh. Tapi pada kenyataannya nanti pasti akan ada sebuah tindakan heroik yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi saat ini semua akan dijatuhkan, saya pikir ini mirip seperti kemarin Del Pedro ya, yang aktivis yang terus kemudian ditangkap dan setelah prosesnya akhirnya dilepaskan. Tapi setelah berapa bulan kan dia itu dikandangin di tahanan. Jadi seperti hal seperti itu lebih kepada efek jera yang akan diberikan. Karena ya kalau kita pikir kerugian, ya ini kerugiannya sangat besar yang kalaupun ya Roy Suryo di penjara 100 tahun pun nggak akan memupus kerugian yang saya duga ini, atau saya kira, atau keyakinan saya ini ditimbulkan dengan banyak sekali masyarakat Indonesia yang akhirnya tertoksinasi dengan idea bahwa memperkarakan ijazah ini adalah satu hal yang bisa digunakan sebagai alat penyerangan kepada seseorang yang tidak kita sukai. Jadi ini satu hal yang saya pikir akan menjadi catatan sejarah bagaimana hal sekonyol ini digunakan untuk menyerang hanya gara-gara kita semua berbeda pandangan politik saja. Oke, tapi kalau misalkan nanti juga maksudnya kayak kasus Del Pedro itu ya nanti diampuni. Kalaupun Pak Jokowi juga mengambil peran heroik itu, buat apa kan Pak Jokowi juga sebenarnya udah nggak perlu untuk mengambil masalah banyak simpati masyarakat gitu. Kan ada Kaisang, kan ada Gibran. Saya pikir ini masih mungkin akan terjadi. Tapi itu tadi, efek jera ini pasti akan dilakukan. Dan kita lihat kok bahwa
tujuan utamanya ini kepada Roy Suryo. Kalau Dr. Tifa ya karena mau secerewet apapun, orang pasti akan ya karena wanita, ibu, dan sebagainya. Hal buruk atau sangat buruk nggak akan terjadi kepadanya. Rismon Sianipar jelas dia sudah mundur. Maka sekarang tersisa memang Roy Suryo. Dan saya memiliki berjuta alasan kalau Pak Jokowi ini pasti akan melakukan tindakan heroik nanti. Apakah kalian juga sependapat? Dan kira-kira akankah urutannya akan seperti yang saya prediksikan? Dan tulis di bawah. Apakah memang ini semua adalah hal yang memang perlu kita pikirkan? Atau seharusnya ya sudahlah, lupakan saja. Karena banyak hal yang lain seperti perang di luar negeri, geopolitik yang tidak menentu, dan juga kondisi perekonomian yang katanya akan semakin memburuk. Tonton konten saya yang lain, silahkan subscribe untuk yang dibacakan kartunya hubungi nomor di bawah sini. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.